Ini menanyakan ya tentang bagaimana menghadap kiblat itu dan apa saja kondisi apa sajakah ketika diperbolehkan menghadap kiblat. Ya, jadi syarat sah sholat itu diantaranya harus menghadap ke kiblat. Nah, kiblat itu kalau kita di Indonesia itu berarti kan menghadap ke barat karena Ka'bah itu ada di Letak Ka'bah barat ya, barat ya. Indonesia. Betul. Nah, bagaimana kalau situasi kita itu di mobil atau di mana saja yang ternyata mobil kita itu tidak bisa belum menghadap kiblat, Ya, maka menghadap kiblat ini syarat sah dalam kondisi orang yang mukim atau orang yang posisi normal kita sholat. ya, Tapi kalau ada masyakot, ada ya, kesulitan, ya. maka kita boleh sholat pada saat itu walaupun kita tidak menghadap kiblat karena memang ada kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain amma ba'd. Sahabat pemirsa El Ummah yang berbahagia, 2021 ini adalah awal kebahagiaan bagi kita semua. Kita bisa merasakan suka dan cita di tahun ini. Dan yang paling utama, jangan lupa kita selalu memohon dan berdoa kepada Allah agar pandemi COVID-19 ini segera terhindar dari kita sendiri, lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Sahabat El Ummah yang berbahagia, bertemu pada kesempatan kali ini kita dalam satu topik, yakni syarat sahnya sholat. Alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita semua Kiai Haji Muhammad Soheh. Beliau adalah pembina Jamiah Riyadhah Harisma Khadijah Joyoboyo Surabaya. Selamat datang Yai. Selamat datang. Alhamdulillah bahagia. Ini kita mengetengahkan topik tentang syarat sahnya sholat. Syaratnya sholat. Ya. Tentu ini tidak asing bagi kita selaku umat Islam. Yang utama adalah ada beberapa pertanyaan yang datang dari para pemirsa yang dari Jamiah Harisma Khadijah. Salah satunya adalah dari Mas Bayu di Sidoarjo ya, bertanya tentang bagaimana hukumnya jika kita sholat ini mempunyai baju yang robek. Menurut Yai bagaimana? Ya. Sebelum bahas itu kita harus tahu dulu syarat sahnya sholat itu apa dulu. Ya. Sebab kalau kita sholat tidak tahu syarat sahnya, ya sholat kita tidak sah. Yang lebih hati kita harus tahu ilmunya dulu. Yang pertama, syarat sahnya sholat itu adalah Islam. Harus Islam. Kalau orang non Islam kita tidak wajib sholat dan sholatnya juga tidak sah. Yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz itu adalah orang yang berakal dan orang yang balik, itu tamyiz namanya. Yang ketiga, syarat yang ketiga itu menutup aurat. Menutup aurat ini nanti bisa dijabarkan lebih panjang betul ini. Bagaimana cara apa itu aurat yang bagus yang bisa dipakai untuk sholat yang apa itu yang tawaduk kepada Allah. Yang keempat adalah menghadap kiblat ya. Menghadap kiblat.
Yang kelima, apa itu, suci dari najis. Yang keenam, suci dari hadas. Yang ketujuh, tahu tata cara sholat. Iya, betul ya, alhamdulillah. Itu syaratnya sholat. Nah ini itu dulu harus hafal dan harus diketahui. Kemudian mungkin nanti banyak pertanyaan seperti tadi ya, seperti baju robek. Iya. Termasuk yang apa itu, yang ditutupi itu apa? Kalau kita itu umat Islam yang laki-laki, maka yang wajib ditutup adalah aurat yang mulai dari pusat kita, sampai dengan lutut. Gitu kalau yang laki-laki. Sedang yang perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi anehnya ya, kalau kita itu kalau di luar sholat itu sunahnya kan seluruh tubuh pakai cadar itu. Tapi kata sholat malah harus dibuka itu, perempuan itu. Dari wajah sama telapak tangan. Gitu. Kemudian ada permasalahan tadi dari Mas Indra. Bagaimana kalau yang ada yang sobek? Ya kalau sobek itu ya, kalau yang sobek itu pas di daerah yang harus tertutup aurat ya sholatnya batal, kecuali tidak tahu. Kalau tidak tahu tidak ada hukumnya, tapi kalau tahu ya harus diulangi lagi sholatnya. Nah kemudian untuk etika kita itu sholat berpakaian kepada Allah yang bagaimana ya, kalau yang baik ya yang sopan. Karena kita itu menghadap apalagi ke hadapan Tuhan ya. Nah, iya. Kita menghadap ke pembesar kita di dunia aja sopannya, apalagi kita menghadap ke Tuhan. Makanya tidak cukup mulai pusat sampai lutut, enggak. Ya kalau kita Indonesia ya pakai baju kuku, kemudian sarungan atau dengan celana. Itu pakaian yang sopan supaya kita itu menghadap Allah dengan tawadhu itu ya harus itu pakaian yang bagus. Ada pertanyaan yang lebih detail lagi selanjutnya dari sahabat Indra. Dia adalah termasuk pengurus dari Al-Ummah Manajemen. Ini menanyakan ya tentang bagaimana menghadap kiblat itu dan apa saja kondisi apa sajakah ketika diperbolehkan menghadap kiblat. Ya. Jadi syarat sah sholat itu diantaranya harus menghadap ke kiblat. Nah kiblat itu kalau kita di Indonesia itu berarti kan menghadap ke barat, karena Ka'bah itu ada di letak barat Indonesia. Nah bagaimana kalau situasi kita itu di mobil atau di mana saja yang ternyata mobil kita itu tidak bisa belum menghadap kiblat. Maka menghadap kiblat ini syarat sah dalam kondisi orang yang mukim atau orang yang posisi normal kita sholat. Tapi kalau ada masyakot, ada kesulitan, maka kita boleh sholat pada saat itu walaupun kita tidak menghadap kiblat, karena memang ada kesulitan. Misalnya kita naik kereta api, naik pesawat yang kebetulan kereta api itu tidak menghadap ke kiblat, itu posisi duduk kita itu. Maka ini sebenarnya ada istilahnya, itu ada sholat sholat tehormatil waktu. Karena ada waktu yang iya, karena untuk hormat waktu kita sholat padahal posisi kita tidak menghadap kiblat. Kita boleh sholat pada saat itu, boleh. Iya pemirsa, itu adalah salah satu kemudahan dalam agama Islam. Hukum Islam lebih fleksibel, bagaimana tata cara kita lebih mudah menjalankan ibadah, terutama sholat ya. Dan pertanyaan tadi dari Mas Indra menanyakan bagaimana kondisi seperti itu dengan normal dan ketika ada kesulitan ibadah gitu ya. Iya.
Ya, terima kasih ya. Itu penjelasan kita sangat akuntabel dan sangat terpercaya bagi kita semua untuk mendapatkan jawabannya. Iya. Dan bagi Mas Bayu dan Mas Indra, sudah dijawab dengan benar oleh Yesohe. Dan sudah saatnya kita segera mengakhiri pertemuan pada malam hari ini ya. Iya, iya. Dan para pemirsa sekalian yang berbahagia, jangan lupa saksikan kegiatan kami selanjutnya pada kesempatan yang lain. Kami selaku pembawa acara Habib Mudhafar Hariri dan di samping saya Kiai Haji Muhammad Sohe mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga di pertemuan ini membawakan dampak positif, manfaat dan barokah ilmu bagi kita semua. Amin, amin. Akhir kalam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.